9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Seberapa banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita di tempat ini, orang-orang yang percaya pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Bahkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa dinyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang yang mau terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada sore hari ini. Kita mau datang bersekutu dengan Dia. Kita membawa setiap pujian syukur kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan kasih setiamu dalam setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua berkat anugerah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bapa, pada sore hari kami datang kepadamu. Dengan kerinduan kami, syukur kami mau menghampiri tatamu yang kudus. Kami naikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, muliakan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Jadi kami terus bersyukur Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau yang hadir di tempat ini. Hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang baharu setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap kami di tempat ini. Terpuji-puji Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hanya pada Engkau Bapa kami yang baik. Kami terus Tuhan tinggal di dalam. Kami mau terus tinggal dekat padamu Tuhan. Hidup di dalam Engkau Yesus. Terpuji-puji Engkau Yesus. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Oh, haleluya. Mari datang bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Shiralabalabalabalabalabashi. Shiralapapapapa syaralamurala. Terpuji Engkau. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Allah kami yang ajaib. Oh haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Shiralabalabalabalabas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Yesus. Dan kami mau terus dekat kepadamu.
Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Yesus. Kau bawa kami terus dekat padamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Katakan bawa daku, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu. Kami mau hidup Tuhan dalam kehendak-Mu, dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Mari senang hati datang kepada Tuhan. Katakan bawa kami Tuhan, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Katakan bawa daku Tuhan, bawa daku ya, mendekat padamu, dan kami tinggal dalam-Mu Tuhan, di dalam, oh menikmati, amin, anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci. Oh, ku tak ingin jauh dari-Mu, tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Mari dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, kita mau berkata, bawa daku ya Tuhan, mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu Tuhan, hidup dalam kehendak. Oh, ku tak ingin jauh, tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, dan biarkan Roh-Mu tinggal di dalam, oh di bait suci-Mu Yesus. Katakan ku tak ingin
darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Amin. Di bawah, mari dengan kerinduan kita katakan, ku tak ingin jauh darimu. Laba-laba-laba, biar kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Biar kami melekat di hatimu Yesus. Shalaba-laba. Oh biarkanlah Roh-Mu tinggal dalamku. Tinggal di dalamku. Di baisu. Katakan ku tak ingin jauh darimu. Di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Oh, haleluya. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Bawa hanya kepadamu Yesus. Kami bersyukur hanya kepadamu. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, Engkau yang kami rindukan Tuhan. Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, tinggal di dekat-Mu. Yes. Shalabalabalaba. Shalabalabalaba. Terpuji Engkau. Allah kami yang hidup. Mari bersyukur kepada Dia. Naikkan pujian syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, glory bagi Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Haleluya. Shalabalabalabalabalabalabalaba. Shalabalabalabalabalaba. 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 Biar hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Biar hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau. Haleluya. Shiralabalabalaba. Shiralabalabalaba. Terus memuji-Mu. Kami bersyukur. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Bela pujian bagi
Sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih bahwa kami selalu dekat kepadamu. Bahwa kami terus Tuhan semakin intim dengan Engkau. Dan kami mau hidup di dalamnya. Kami mau hidup terus tinggal di dalam Yesus. Maka kami mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam Yesus. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya tinggal dengan Tuhan saja kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa, ketenangan. Dan kita boleh terus di bawah yang semakin naik bersama Tuhan. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Kita mau terus bersyukur hanya kepada Dia. Ku berikan Hatiku dan jiwaku, ini kami Tuhan. Semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidupku, oh di setiap waktu, setiap biar kami menyatakan jalan-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat, katakan di hadapan Dia, ku berikan. Oh, dan jiwaku, oh, semuanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, di setiap waktu, kami mau menyatakan jalan-Mu. Nyatakan, lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, biar semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, kau nyatakan. Kepadamu Tuhan, kami mau terus tinggal dekat padamu, kami mau terus tinggal di dalam-Mu, sebab hanya kepadamu kami rindu, sebab hanya kepadamu ya Tuhan Allah, kami mau menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Bapa yang baik, pada sore hari kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Mari mau Tuhan yang mau lebih lagi bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari sekali berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biar segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan, amin. Biar kita mau terus tinggal di dalam Tuhan, amin. Karena jika roh Dia boleh ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, maka engkau akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib nyata dalam setiap kehidupanmu, amin. Yang mau bersuka cita lebih lagi, boleh angkat lambaikan tangannya.
Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau menari bagi Dia. Amin. Firman Tuhan katakan, ketika Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom itu ke kota Daud, dia menari dengan sekutu tenaga untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Pada sore hari ini kita mau juga menari seperti Daud menari. Amin. Kita memuliakan Tuhan kita, Yesus Raja di atas segalanya. Amin. Coba lihat dulu kanan kirinya. Lihat dulu kanan kirinya, katakan mari menari bagi Tuhan. Muliakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan. Pernah nengok orang menari? Bila roh Allah ada. Kira-kira itu menari bukan? Menari bukan? Pernah lihat orang menari? Tangannya ke atas melambai, amin. Coba tangannya ke atas dulu. Tangan semuanya ke atas. Kita mau memuji Tuhan, amin. 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 Coba dulu katakan amin. Amin. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Amin. Jangan pelit-pelit gerakan badanmu, amin. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Yeay. Mari menari bagi Dia. Ku kan menari, ku kan menari. Katakan bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mari menari bagi Dia, katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, amin. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Biar musik saja. Yeay. Mari kita berdua tangan bagi Allah kita. Kita mau terus menari bagi Allah kita, amin. Sebab pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari tangannya semua di atas, katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bukan menari seperti Daud menari. Lebih lagi katakan Bukan menari. haleluya. Bukan menari. Lebih lagi bergoyang bagi Allah, katakan ku kan menari, ku kan menari. Yeay. Ku kan menari seperti Daud. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Hey, biarlah kita menari seperti Raja Daud menari, amin. Dengan penuh sukacita, dengan sekuat tenaga untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Saya lihat yang muda-muda gerakannya malu-malu. Kalah sama Ibu Asyu yang sudah umur di atas 50. Ibu Asyu semangat sekali. Wah, karena semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, amin. 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 Karena semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Mau lebih lagi bersukacita dalam Tuhan, amin.
Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, Roh Tuhan Allah bekerja dalam kehidupanmu. Bahkan engkau akan menghasilkan banyak-banyak buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mau menghasilkan buah banyak kemuliaan bagi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau lebih lagi memuliakan Dia. Kita mau lebih lagi menari, memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama-sama serukan. Wow, suaranya yang keras, lebih lagi katakan. Lebih lagi. Hey. Lebih lagi. Katakan Yesus. Mari tinggal di dalamnya, men. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Yeay. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berkatakan. Lebih lagi katakan. Sebab Yesus pokok kami. Katakan kanan kirimu, kita caranya. Dan kita caranya. Mari tinggal dalamnya. Tinggallah di tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Amin. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti Kau Bapak Ibu, pujian ini berkata tinggallah di dalamnya, amin. Ini ada gerakannya. Coba semuanya tangan-tangan dulu. Letakkan tangan dulu. Udah? Ketika pujian ini berkata tinggallah di dalamnya, amin. Sambil turun-turun, amin. Yang mau menari bagi Tuhan katakan amin. Amin. Oh semuanya ya. Coba renang tangannya. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan lebih kompak lagi katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Hey. Tinggallah di dalamnya. Katakan kanan kirimu. Pasti kau berbuah.
kita di tempat ini mau terus tinggal dalam Tuhan, kita pasti akan berbuah, amin. Amin. Kita pasti akan berbuah bagi Tuhan, amin. Yang mau berbuah bagi Tuhan sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Terus tinggal dalam Tuhan, amin. Terus bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sebelum duduk, memberikan salam kanan kirimu. Katakan terus tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan terus tinggal dalam Tuhan. Pasti engkau akan berbuah, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang pertama di minggu yang keempat ini, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali pada sore hari ini bergabung bersama kami beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Ya, ada 2 orang, 3 orang. Oh, puji nama Tuhan. Silakan para asir boleh dilayani. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada 3 orang saudari yang boleh bersama-sama dan kita beribadah di tempat ini. Kami atas nama keluarga besar Gereja Betel Indonesia Petrus Sibau mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saudari bukan orang asing bagi kami, tapi kita adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus, amin. Nanti setelah ibadah selesai nanti, Bapak Ibu saudara-saudari sebelum pulang ya boleh tinggal nanti di tempat, karena kita akan mau berfellowship, kita mau berkenalan lebih lagi dengan saudari-saudari semuanya. Puji nama Tuhan, kita persiapkan persembahan kita yang pertama di minggu yang keempat ini. Untuk persembahan yang pertama di minggu yang keempat ini kita peruntukkan untuk musik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Kami mau terus melekat di hati-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh bersuka cita akan segala perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biar hidup kami hanya memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Bapa yang baik, persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Dan boleh dipergunakan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Di kota ini, di tempat ini. Untuk kami boleh terus menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan di sore hari ini. Berkat-Mu tercurah berlipat-lipat kali ganda atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukurnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami dalam kebenaran firman-Mu. Agar firman Tuhan boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukurnya kepada Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan dan pengharapan. Katakan ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, biar kami hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap, amin, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari senap hati kita datang pada Tuhan. Karena pujian ini, Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu Mari saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu. Katakan kalau ku hidup. Kalau ku hidup. Amin. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap, amin, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh. biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Amin. Biar kami terus mengasihi Engkau. Biar kami terus memuliakan Tuhan Allah kami yang hidup. Terpuji-puji Engkau Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang mulia. Kami ada semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin, amin, amin. Bapa, pada saat ini kami mau belajar kepada melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau kepada kami, Ya Tuhan. nyatakan isi hati-Mu, Amin. buat kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah yang Amin, hidup. amin, amin. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mau terima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan Amin. amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Baik, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semua baik-baik, amin. Saya mau langsung ajak kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Yesaya pasal yang kedua, ayat 22. Kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, firman ini ditulis oleh Yesaya, ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya suku Yehuda yang ada di Yerusalem. Waktu mereka sedang di dalam keadaan menikmati keberhasilan, kemakmuran. Nah, di situasi seperti itu, firman Tuhan datang kepada bangsa ini melalui saya, mengingatkan mereka supaya mereka tidak berharap kepada manusia. Di dalam keselamatan dan juga di dalam pertolongan-pertolongan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Bahkan juga melihat dari latar belakangnya itu, ketika seseorang sedang di dalam puncak kejayaannya, jangan terlalu banyak berharap terhadap orang itu. Bahkan orang yang sedang mengalami kejayaan itu pun, jangan menjadi mengandalkan apa yang dia punya itu. Kira-kira seperti itu. Kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Saya mau katakan sehubungan dengan tema kita di tahun ini, kalau Bapak Ibu mau mengalami keajaiban kebesaran Tuhan, pengharapan kita seharusnya tidak kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apakah suara saya bisa didengar jelas Bapak Ibu? Suara saya lagi minus setelah mengurusi dan menyelesaikan KKR, dan saya juga baru pulang pelayanan dari Badau. Jadi dalam kondisi suara begini tetap banyak ngomong. Sebenarnya saya mau puasa, mau puasa ngomong. Dan sekarang yang sebenarnya bukan jadwal khotbah saya, tapi karena satu dan lain hal beliau tidak ada tempat, ya secara mendadak saya harus gantikan. Dan besok pagi saya harus mengisi 2 sesi seminar penyuluhan di Kemenak Putusibau dalam kondisi suara seperti ini. Bisa dengar ya, jelas ya, sekalipun agak minus dari biasanya. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami keajaiban kebesaran Tuhan, berhenti berharap kepada manusia. Berhenti. Kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Paling tidak ada 3 alasan yang mau kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu, karena manusia itu lemah dan terbatas. Coba kita lihat di dalam ayat 22 tadi. Kalau terjemahan baru berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nah, kalau terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Janganlah kamu berharap dan bergantung pada manusia, karena sesungguhnya manusia itu lemah, bagaikan hembusan nafasnya sendiri. Jadi apa gunanya mengandalkan manusia? Alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia, manusia itu lemah dan terbatas, kekuatannya terbatas, kesanggupannya terbatas.
Itu sebabnya sewaktu-waktu dia bisa mengecewakan saudara. Yang pernah kecewa terhadap orang lain, nggak usah saya sebut apakah itu temannya, apakah itu orang dekatnya, apakah itu suaminya, istrinya, atasannya, bawahannya, siapapun itu yang pernah merasa kecewa, boleh angkat tangannya? Pernah? Sama nasib kita. Coba katakan kiri kanannya, ternyata nasib kita sama, bilang. Ternyata nasib kita sama, saudara. Sama-sama pernah kecewa. Tapi kenapa itu terjadi? Saya mau katakan, karena kita tidak melakukan firman ini. Masih mau kecewa? Masih mau kecewa? Kalau nggak mau lagi kecewa, jangan berharap sama manusia. Siapapun itu. Saudara pernah kecewa terhadap orang? Iya, saya juga pernah kecewa. Tapi mungkin lebih banyak lagi orang kecewa karena kita. Halo? Halo? Kenapa? Alasannya sama. Karena kita juga bukan Superman, bukan Superwoman. Kita juga masih memiliki keterbatasan. Kita juga masih memiliki kelemahan. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sangat baik sekali ketika Tuhan melalui Yesaya mengingatkan suku Yehuda pada saat itu, sekalipun mereka sedang dalam kelimpahan, jangan kamu berharap kepada manusia, jangan andalkan mereka. Paulus menasihati Timotius supaya berbicara kepada orang-orang yang memiliki harta perekonomian lebih, dikatakan nasihati mereka supaya mereka tidak menggantungkan diri, pengharapan mereka kepada apa yang mereka punya itu, karena itu nggak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan. Tuhan itu kalau bisa saya katakan terlalu sayang dan terlalu baik kepada kita, sehingga dalam hal-hal begini pun diurusin kita, diurusin hati kita. Tahukah Bapak Ibu, kalau seseorang itu jadi kecewa, dia tidak hanya bisa sakit hati loh sama temannya, bahkan dia bisa menolak Tuhan. Kecewanya sama pendeta yang ditolak Tuhan. Lucu kan saudara? Nah kan? Kecewanya sama para pelayan di gereja, tapi yang ditolak Tuhan. Kemudian begini, ngapain lagi aku percaya, ngapain lagi aku ke gereja gitu loh. Orang di gereja itu bla 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 bla. Kasihan Tuhan saudara ya. Jadi tumbal dari kekecewaan kita. Tuhan nggak mau, karena rasa kecewa itu bisa sangat menyakiti sekali. Tuhan nggak mau itu dialami anak-anaknya. Itu sebabnya dinasihati, jangan berharap kepada manusia. Karena manusia itu lemah, manusia itu terbatas. Dia tidak lebih daripada hembusan nafasnya. Saudara-saudara yang gak mau lagi kecewa, mulai malam ini tetapkan dalam hati kita bahwa kita tidak akan berharap kepada manusia. Yang mengerti dan mau katakan amin. Jadi mulai malam ini tidak lagi kita dengar orang berkata, aku kecewa sama dia. Enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi ya. Yang kedua Bapak Ibu, alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh berharap kepada manusia, karena manusia itu suka berubah-ubah. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Firman ini menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu mudah sekali berubah-ubah. Bahkan bukan hanya Yakobus. Di perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang penabur, ya kan? Ada model penabur dikatakan di sana. Bukan model penabur, ada model 4 macam tanah ketika seseorang menabur. Satu dikatakan di pinggir jalan, yang kedua bebatuan, semak belukar, sama tanah yang subur, ya kan? Itu menggambarkan hati manusia setelah Yesus uraikan kan. Hati yang bagaimana? Hati yang mudah berubah. Kan Yesus katakan demikian, ada orang yang begitu terima firman, begitu bersemangat, bergairah. Tapi karena kekhawatiran dunia berubah. Manusia itu mudah sekali berubah. Mudah sekali. Bangun pagi saat teduh dapat firman, dia begitu bergairah. Begitu siang hari, hanya karena ada perkataan yang gak enak didengar, sukacita yang didapat tadi pagi dari Tuhan itu langsung sirna. Langsung lemas. Manusia mudah berubah. Oleh karena itu jangan berharap kepada mereka. Apakah saudara pernah dijanjikan sesuatu sama orang lain tapi enggak dipenuhi? Pernah? Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya berubah. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sama manusia loh. Kadang-kadang sama Tuhan juga hati mereka berubah. Sebelum diberkati mereka mengangkat janji begini, Tuhan, pokoknya kalau Engkau memberkati aku akan begini. Mulai dibikin daftar list. Aku akan begini, aku begini, aku begini, aku begini. Pokoknya the best untuk Tuhan. Begitu diberkati, benar-benar diberkati, melihat tumpukan uang yang warna merah-merah itu, langsung berpikir, yang benar aja. Kalau ini dipakai untuk ini kan bisa dapat ini. Kalau ini dipergunakan ke sini kan bisa untuk ini. Lupa kalau dia sudah ngomong sama Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan aja bisa di PHP dan di prank, apalagi saudara? Halo? Tuhan aja di PHP, ya kan saudara? Tuhan aja di prank, apalagi kita? Siapa kita? Ya kan? Hati manusia itu begitu mudah sekali berubah. Di dalam segala hal. Di dalam segala hal, hati manusia bisa berubah. Bahkan kalau orang tidak terus hidup di dalam Tuhan, dibimbing di dalam Tuhan, janji nikahnya pun bisa lupa. Ya kan? Janji nikah bisa lupa. Saya berharap pasangan-pasangan yang dinikahkan di sini, yang ada sertifikat janji nikah, itu difotokopi, diperbanyak, dilaminating. Tempel di dapur, tempel di kamar mandi, tempel di kamar tidur, tempel di ruang tamu, ya kan saudara? Tempel di pintu depan mau masuk. Jadi begitu membuka pintu baca, ada janji nikah. Begitu mau masuk kamar, lihat ada janji nikah. Masuk toilet pun ada janji nikah di sana. Kenapa? Karena manusia begitu mudah berubah-ubah. Biasanya mereka hanya mengungkapkan kalimat-kalimat sederhana aja. Udah gak cocok Pak. Memang dari dulu gak cocok. Dicocok-cocokin aja. Ya kan? Dicocok-cocokin aja. Tapi kenapa sekarang baru siuman?
Waktu mengungkapkan janji nikah itu, kita tidak di depan penghulu loh ya. Kita di depan Tuhan, hamba Tuhan, sama jemaat Tuhan ya kan. Sama orang tua yang jadi saksi. Waktu mengungkapin janji nikah itu, lagi apa? Lagi mabok. Lagi kesurupan. Sehingga enggak siuman pada waktu itu. Setelah sekian tahun baru siuman. Oh iya, udah enggak cocok. Saudara, hati manusia begitu mudah berubah. Maka jangan terlalu menggantungkan pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan manusia. Saya kenyang dengan janji-janji. Syukurnya saya enggak telan. Oh Pak, nanti kalau mau bangun gereja begini-begini, dari saya tongkat sekian banyak, nanti ambil. Oh Pak, nanti kalau bangun gereja ini, atapnya dari sana. Apa yang terjadi? Pret. Tapi syukur saya masih bisa senyum, saya bilang, oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Sampai selesai gereja ini enggak muncul tongkat sama seng, sama atap. Dari awal saya persiapkan hati saya tahu satu waktu manusia ini bisa berubah. Saya kecewa enggak? Karena saya sudah tahu bahwa hati manusia itu bisa berubah. Masih mau kecewa? Masih mau kecewa? Coba katakan kiri kanannya, saya tahu kamu suka berubah-ubah. Ayo coba dulu. Tapi kasih tahu juga dia, saya juga gitu loh. Gitu. Coba kasih tahu lah, saya juga gitu loh. Iya kan? Makanya saudaraku, kalau Tuhan katakan karena Tuhan sayang sama kita, mengasihi kita, Tuhan gak mau kita kecewa. Amin. Maka jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu suka berubah-ubah. Yang ketiga, alasan mengapa kita tidak perlu berharap kepada manusia, karena Alkitab berkata, manusia itu tidak ada yang benar. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Katakan demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Masa iya sih Pak? Iya. Maksudnya tidak ada yang benar di sini, manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Sewaktu-waktu mereka bisa melakukan kesalahan, itu loh maksudnya. Sewaktu-waktu mereka bisa hilaf. Saudara pernah hilaf? Orang lain juga. Orang lain juga. Wah saudara, kalau kita paham ini kita berbahagia loh. Karena apa? Karena tidak akan ada sakit hati, kekecewaan di dalam hati kita. Oleh karena janji-janji yang diberikan oleh teman, oleh sahabat kita, oleh siapapun itu. Karena apa? Karena mereka lemah, berubah-ubah, dan mereka juga bisa hilaf. Bisa saja mereka lupa. Banyak orang yang bisa lupa. Termasuk saya, termasuk saudara. Sekalipun levelnya itu berbeda-beda ya kan. Ada kadang orang lupanya itu, pelupanya itu tingkat tinggi saudara. Iya. Apa-apa lupa. Syukur bininya enggak lupa. Iya kan? Iya. Oleh karena itu sekali lagi, oleh karena 3 alasan ini, saudara jangan menggantungkan pengharapan saudara atau jangan berharap sepenuh kepada orang. Sekalipun dipoles dengan kata-kata yang sangat puitis sekali. Kalau dikatakan engkaulah bintangku, langsung bilang kau bohong. Saya bukan bintang. Namanya aja bukan bintang. Kaulah bulanku, kaulah segalanya. Pret. Kau sedang dikibulin. Ya.
nanti kau kecewa. Nanti lama-lama kau, tapi aku kecewa, aku dibuat begini. Siapa suruh kau percaya sebenarnya? Jadi mari mulai sekarang kita lakukan firman ini. Jangan berharap kepada manusia. Karena kalau saudara berharap kepada manusia, saya mau katakan 90% kita akan kecewa. Hanya 10% aja yang gak mau kecewa. Jauh lebih banyak kekecewaannya. Nah kalau begitu kita harus berharap ke siapa Pak? Ke Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau tadi ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia, saya berikan juga 3 alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat, Tuhan tidak pernah berbohong atau berdusta. Coba kita lihat Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan tidak menyuruh kita berharap kepada manusia. Tapi Tuhan memerintahkan kita supaya kita berharap kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan itu enggak pernah berbohong. Firman Tuhan berkata, apa yang difirmankannya pasti digenapi. Pasti digenapi. Artinya kalau saudara berharap kepada Tuhan, kitab Roma pasal 5 berkata, engkau tidak akan dikecewakan. Saudara pilih mana? Pilih dikecewakan atau pilih tidak dikecewakan? Pilih yang mana? Pilih dikecewakan atau tidak dikecewakan? Pilih yang mana? Halo? Pilih dikecewakan atau tidak dikecewakan? Pilih yang mana? Tidak dikecewakan kan? Kalau begitu berharap sama Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Manusia terlalu mudah mengobrol. Apalagi ini udah mau masuk ke tahun politik. Wah, siap aja saudara diiming-imingi. Ya kan? Iya. Tapi lama-lama kecewa. Nah Tuhan bilang begini, jangan nak, jangan berharap kepada manusia. Kalau kau mau berharap, berharap kepadaku karena aku tidak pernah berdusta kepadamu. Perhatikan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak ditepatinya. Enggak ada. Kalau sampai kita pernah menerima janji dari Tuhan, lalu kita tidak mengalaminya, kita perlu berdoa dan mengevaluasinya. Kenapa sampai janji itu kita tidak terima? Ada apa? Kalau kemarin di seminar dikatakan salah satu penghamba janji itu tidak sampai kepada kita karena kita merasa puas dengan situasi dan keadaan kita. Ya. Kita merasa puas dengan keadaan kita. Karena kita merasa puas sehingga kita tidak berpikir untuk melakukan sebuah breakthrough, terobosan. Cukup begini aja. Padahal janji Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita terima, sedang kita alami saat itu. Ternyata rasa puas diri itu bisa menghalangi kita mengalami janji Tuhan. Bisa lah saudara. Oh saya pikir keren ya, dibukakan itu kepada kita. Dan dikasih contoh-contoh di dalam Alkitab. Dan iblis bisa bertengkar di sana. Karena iblis paling gak mau kalau Tuhan menepati janjinya dalam kehidupanmu. Karena iblis tahu kalau Tuhan menepati janjinya di dalam kehidupan kita,
kita akan memuliakan Tuhan. Sehingga dia akan berusaha menciptakan segala suasana supaya kita tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu. Karena kalau kita berbicara tentang mengalami janji Tuhan itu kan ada hubungannya dengan wadah tuh saudara. Yang sudah kita bicarakan kan. Ada hubungannya dengan wadah. Saudara tahu gelas aqua ya? Kalau saudara mau ngisi air di gelas aqua, gelasnya itu harus terbuka ke atas begini, betul ya? Ketika kita isi, dia akan berisi. Tapi kalau gelasnya tertutup, tertelungkup, mau sebanyak apa saudara curahkan air ke sana, gelas itu akan tetap kosong. Tidak akan pernah berisi. Karena apa? Wadahnya tertutup. Kalau begitu kita perlu siapkan wadahnya dengan baik. Kita siapkan. Selama saudara siapkan wadahnya, Tuhan akan isi itu. Nah yang kedua saudara, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Alasan yang kedua, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Masih di ayat yang sama, kita lihat ayat B-nya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan gak pernah ingkar janji. Yang pertama dia gak pernah berdusta, yang kedua gak pernah dia ingkar janji. Kalau saudara baca di ayat-nya dikatakan tadi begini, Tuhan itu bukan manusia, ya kan? Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Berarti dari sini konotasinya kan diberikan kepada kita. Manusia itu orang yang suka berdusta, kan begitu saudara ya? Dari sini. Kita diberi pemahaman begitu. Nah Allah enggak begitu, dia enggak berdusta. Yang kedua, dia enggak ingkar janji. Kalau manusia mah udah makanannya itu. Tapi Tuhan, selama wadah yang disiapkan itu ada, dia enggak pernah mengingkarinya. Mungkin Bapak Ibu tidak langsung sekarang, tapi bisa jadi besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya kan? Ketika Tuhan janjikan, nubuatkan tentang kehadiran Yesus di dunia melalui Nabi Yesaya, berapa lama baru digenapi? 700-an tahun. Bahkan Yesaya yang menyampaikan janji itu sudah enggak ada. 700-an tahun. Baru Yesus hadir di dunia. Kan Yesaya menubuatkannya. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan enggak pernah ingkar. Enggak pernah ingkar. Jadi kalau saudara sekali lagi nggak mau dikecewakan, pengharapan kita harus kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, alasan yang ketiga mengapa kita harus berharap kepada Tuhan. Karena orang berharap kepada Tuhan itu mereka diberkati dan tidak dikecewakan. Roma pasal 5 berkata orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Udah pasti. Bonusnya Yeremia 17 ayat 7. Coba kita lihat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati? Taruh harapmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap. Menaruh harap di sana itu terjemah lain berkata begini, yang meletakkan pengharapannya itu kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Orang-orang begitu dikatakan diberkati. Jadi kalau saudara mau rindu diberkati Tuhan lebih lagi, taruh
taruh harapmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya belajar menaruh harap kepada Tuhan. Supaya hati saya tidak kecewa. Salah satunya itu begini. Saya berapa kali pernah disuruh diundang khotbah. Bahkan di tempat-tempat penting. Di tempat-tempat para petinggi. Pulang hanya dengan ucapan thank you ya Pak. Benar loh. Bukan hanya sekali. Beberapa kali. Hati saya kecewa? Enggak. Karena saya tidak mengharapkan itu. Karena bagi saya bisa melayani aja menyampaikan firman di sana, itu sesuatu yang mulia. Yang lainnya itu bonus, tambahan bagi saya. Bahkan beberapa kali saya diundang khotbah, dikasih persembahan kasih, saya persembahkan lagi di gereja itu atau persekutuan itu. Karena apa? Karena saya tidak menaruh harap ke situ. Saya menaruh harap kepada Tuhan. Tapi saya juga pernah terima persembahan kasih yang di luar dugaan pikiran saya. Bahkan di luar dugaan orang. Pernah. Tapi itu pun tidak langsung membuat kepala saya besar. Wih, enggak. Santai aja. Karena saya tahu Tuhan yang lebih tahu tentang saya dan tentang kebutuhan-kebutuhan saya. Benar, saudara. Jadi saya sangat yakin apa yang dikatakan Tuhan saya percayai karena memang saya hidupi. Kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita menaruh harap kepada manusia, siap-siap saudara dikecewakan. Karena biasanya kalau saudara menaruh harap kepada manusia, saudara mulai hitung-hitungan. Ya kan? Take and give. Saya sudah lakukan ini, otak kita langsung bekerja, berarti saya layak mendapat segini. Kan gitu saudara. Begitu diberi jauh daripada yang di otak kita itu, kecewa kita dah. Tapi ketika kita benar-benar berserah dan berharap kepada Tuhan, jauh daripada apa yang kita pikirkan, doakan, Tuhan sanggup memberikannya kepada kita. Amin. Tuhan sanggup membawa kita mengalami berkat-berkatnya. Bahkan saya mau katakan demikian. Kalau saudara pernah dikecewakan oleh seseorang, oleh siapapun itu, dan hatimu benar kecewa dan sampai terluka, sehingga saudara sampai mungkin pahit sama orang itu, cara saudara sembuh dari sana, saya mau katakan malam ini, alihkan pengharapanmu itu kepada Tuhan. Maka engkau akan bisa mengampuni orang itu. Dan malam ini Tuhan beritahukan itu kepada kita. Supaya kita berharap kepada Dia. Karena orang yang berharap kepadanya, mereka akan diberkati. Mereka tidak akan pernah dikecewakan. Apakah saudara mau berharap kepada Tuhan? Amin. Yang mau berharap kepada Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang akan menggenapi hidup kita. Yang tidak akan mengecewakanmu, tidak mengecewakanku, tidak akan mengecewakan kita. Tapi yang pasti mendapati janjinya bagi kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Dari F aja. Takut suaraku gak nyampe. Coba kita katakan puji ini kepada Tuhan. Harapanku di dalam-Mu,
Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku Tuhan. Harapanku, amin. Di dalam-Mu, Oh, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara, Tuhan sangat mengasihimu, sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak mau engkau kecewa. Dan kalau saudara tidak mau kecewa, itu hanya bisa saudara dapatkan di dalam Tuhan. Manusia sehebat apa, sekaya apa, sebaik apa terlihat dari luar, sekali waktu mereka pasti bisa mengecewakan saudara. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Manusia itu pada hakikatnya mudah berubah-ubah hatinya. Itu sebabnya Tuhan tak suruh kita berharap kepada manusia. Tuhan mau kita berharap kepadanya. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankannya, dijanjikannya bagimu dan bagiku, itu pasti digenapi. Asal engkau menyediakan wadah itu, Tuhan pasti mengisinya.
Karena firman-Nya berkata, orang berharap kepada Tuhan, mereka akan diberkati. Jadi malam hari ini saya mau katakan, pulanglah dengan berkat Allah dari tempat ini. Kalau engkau pernah dikecewakan orang sehingga membuat hatimu sakit, membuat hatimu luka, membuat hatimu pahit, bahkan membuat perasaan-perasaanmu gak enak. Ayo tinggalkan itu di tempat ini malam ini. Ampuni orang-orang itu. Lepaskan pengampunan dan datanglah kepada Tuhan. Mulai pengharapanmu yang baru kepada Tuhan. Dan berseru kepadanya. Dan saya percaya kasih Allah itu akan mengubah hatimu, melepaskanmu dari semuanya itu. Dan kau akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kemenangan yang baru, terobosan yang baru, keajaiban dan kebesaranmu engkau akan terima ketika engkau berharap kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memuaskan hasratmu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya ajak kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Biar kasih-Nya memulihkan, menyembuhkan kita. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu yes, tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan berkuasa, ya sanggup bersama-sama serukan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam. Hanya Kau Yesus. Engkau pulihkan setiap hati yang pernah kecewa, Tuhan. Engkau sembuhkan setiap hati yang pernah kecewa malam ini. Biar anak-anak-Mu pulang dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan pengharapan yang baru. Katakan, tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Ya, dalam nama Yesus. Aku berdoa kepadamu, Tuhan pulihkan setiap hati malam ini. Tuhan pulihkan setiap hati malam ini. Bawa hati kami berharap kepadamu. Bawa hati kami berharap kepadamu, Tuhan. Kau sedia. Oh, tak pernah gagal. Kiara laba shanda raba laba 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 labo. Kiara laba shanda da 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 bo. Kora laba 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 shanda da 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 da. Ya, jadilah kau sembuh malam ini. Jadilah hatimu pulih dalam nama Yesus. Jadilah hatimu dibaharui.
Di dalammu Terima pemulihan dari Tuhan. Kau Yesus. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu yang pernah dikecewakan oleh siapapun, Percaya bahkan mungkin oleh orang-orang terdekat. Harapanku, ora lama-lama syahada. Hanya Kau Yesus Kira lama-lama sedede. Lama-lama sedede harapanku Tuhan. Oh, kalau kau pernah dikecewakan orang tuamu, ampuni pada malam hari ini supaya kau pulih. Lepaskan pengampunan itu supaya kau bebas dari sana. Kalau kau pernah dikecewakan oleh orang-orang terdekatmu, ampuni mereka. Karena ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau memerdekakan dirimu dari sana. Sahabatmu, temanmu, atasanmu, bawahanmu. Bahkan kalau saya pernah mengecewakan saudara, karena pelayanan kami, pelayanan saya tidak menjawab kepuasan Bapak Ibu, anak-anakku semua. Saya minta maaf, kami mohon ampun. Dan biarlah pengharapanmu kepada Tuhan, supaya engkau bertumbuh di dalam Tuhan, supaya rohanimu terus meningkat, dan engkau menjadi dewasa, dan engkau mengalami berkat-berkat Tuhan yang lebih daripadanya. Mari lepaskan pengampunan itu. Izinkan Roh Kudus menyembuhkanmu malam ini. Kalau suamimu, istrimu pernah mengecewakan, dan engkau hadir di tempat ini malam ini, gak salah minta maaf. Minta maaf. Biar Roh Kudus bekerja secara bebas di keluargamu dan memberkati keluargamu. Jangan menyimpan sesuatu yang tidak baik terhadap pasanganmu, karena itu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam keluargamu. Kalau itu ada, bereskan. Bereskan, lepaskan pengampunan, ampuni dia, supaya keluargamu diberkati Tuhan, supaya keluargamu dipulihkan Tuhan, supaya Yesus yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Kalau kau pernah dikecewakan orang tuamu, lepaskan pengampunan juga, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, kata firman Tuhan. Karena kitab Ulangan berkata, terkutuklah orang yang menganggap rendah ayah dan ibunya. Mungkin ada harapan-harapanmu yang tidak dipenuhi oleh orang tuamu. Mungkin bukan karena mereka tidak mau, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan.
sehingga engkau kecewa, engkau sakit hati. Kalau engkau mau disembuhkan, kau mau diberkati, lepaskan pengampunan kepada mereka. Amin. Lepaskan pengampunan itu. Kau yang pulihkan Tuhan. Supaya engkau melihat tingkap langit surga di atasmu terbuka. Amin, 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 amin. Dan arahkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Demikian juga orang-orang tua. Kalau kau pernah dikecewakan oleh anakmu, ampuni mereka. Dan berkati anak-anakmu supaya mereka menjadi orang-orang diberkati di muka bumi Amin, ini. amin. Roh Kudus yang kau bekerja di hati setiap anak-anakmu. Kau yang melakukan penyembuhan malam hari ini. Kau memulihkan setiap hati. Aku minta hati yang baru kau berikan kepada Amin, anak-anakmu. amin, amin, Tuhan. Kalau mereka pernah kecewa, sakit hati, benci, kepahitan, Tuhan, Engkau mengangkat malam ini. Engkau Ya. sembuhkan hati anak-anakmu. Shalabala. Tapi tariklah hati mereka berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Karena hanya pengharapan kepadamu tidak pernah mengecewakan. Amin. Pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah hilang. Tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar anakmu pulang dengan berkat sukacita yang baru daripada Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Materaikan firman dalam hati setiap kami dan anakmu semua. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terang hidupku, kuasamu sempurna. Amin. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Engkaulah kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalammu. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau ya dan amin. Engkau bukanlah manusia yang suka berdusta. Engkau bukanlah manusia yang suka ingkar janji. Tapi Engkau adalah Allah yang hidup. Ketika Engkau berfirman, Engkau pasti melakukannya dalam setiap kehidupan kami yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus hidup menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita yang mau hidup menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau berikan persembahan kita yang kedua di sore menjelang malam ini. Kita angkat amplop persembahan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu yang berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Pada saat ini kami datang dan membawa persembahan kami kepadamu. Saat kami memberikan persembahan ini, kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan berkat yang berlimpah-limpah, perluasan visi dan misi, pelayanan yang diberkati, pelipatan jiwa-jiwa, kesembuhan dan mukjizat, pemulihan dan keharmonisan rumah tangga, studi-studi yang diberkati, pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, penjualan-penjualan yang lebih baik, keuntungan-keuntungan dan upah-upah, penyelesaian hutang-hutang dan kredit, perumahan-perumahan dan warisan-warisan, bunga dan hadiah-hadiah, cek-cek di dalam surat, royalti diterima, dan inilah saat kami beri persembahan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Salam jemaat Tuhan, bersama saya Ria. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman atau warta sepekan ke depan. Doa bersama pada pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di GBI Putus Ibau. Untuk persiapan ibadah raya, latihan musik akan diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di GBI Putus Ibau. Untuk hari Jumat akan diadakan komsel. Komsel akan diadakan pukul 18.30 sampai dengan selesai. Jangan lewatkan ibadah gabungan GC Youth dan DM setiap malam minggu pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di GBI Putus Ibau. Selain dari beberapa bentuk pelayanan di atas, GBI Putus Ibau juga melakukan pelayanan di Yayasan Uncak Kapuas Bersinar. Di antaranya, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial kemasyarakatan melalui pelayanan kasih kepada kaum duafa, pelayanan kunjungan rutan, serta rumah sakit. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui bank, baik persembahan umum, ucapan syukur maupun persepuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening gereja di BRI Britama dengan nomor rekening 0305 0101 2537 506 atas nama GBI Putus Ibau. Dan untuk persembahan pembangunan dapat mentransfer dengan nomor rekening 0305 01008893 504 atas nama GBI Putus Ibau. Sedangkan persembahan yayasan dapat mentransfer ke nomor rekening 0305 0101 8056 508 atas nama Yayasan Uncak Kapuas Bersinar. Untuk informasi pelayanan gereja, jemaat Tuhan dapat menghubungi WA gereja di nomor 0821 5853 6112. Sekian pengumuman dari saya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sedang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau buat malam hari ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau setia Bapa. Engkau selalu menjaga dan menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan untuk selalu mengikuti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layaklah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami dengar ya Bapa. Kami mau Tuhan melakukannya Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kasih kami Tuhan hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau memberkati Bapa pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarganya di dalam nama Yesus. Kau pakai Tuhan hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk pelayanan kami Tuhan yang Kau percayakan kepada kami Bapa. Berikan kami Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan dalam kami melakukan semuanya Bapa. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di GBI Putus Ibau Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Yesus.
Ibadah raya 1 dan 2 Tuhan Kau memberkati dalam nama Yesus. Komsel-komsel ya Tuhan Kau memberkati Bapa. Ibadah yud ya Tuhan, sekolah minggu dan juga ya Tuhan PAUD tali takum Tuhan Kau memberkati semuanya Bapa. Biarlah semuanya itu ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika itu semua kami lakukan banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos PI yang ada ya Tuhan. Kau memberkati dalam nama Yesus. Yang di Sungai Kuyung ya Tuhan, di Nangaret, di Badau ya Tuhan, Kau memberkati Bapa. Di tahun ini juga Tuhan kami memiliki kerinduan Bapa, bahwa akan ada ya Tuhan pos PI yang baru Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berikan kepada kami ya Tuhan hati yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kota kami Putus Ibau Bapa. Mari Tuhan Kau terus lawat ya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan kebangunan rohani ya Tuhan terjadi di kota kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau memberkati pemimpin kami Tuhan. Kau pakai mereka Bapa. Kau berkati ya Tuhan setiap yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Kami minta kepada-Mu Tuhan kedamaian ya Tuhan, kesejahteraan Bapa dicurahkan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kami tetap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang boleh beribadah pada malam hari ini. Kau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pasti meneguhkan dan menguatkan hati mereka Bapa. Jika pada saat ini mereka dalam keadaan lemah, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat, kebaikan, sukacita dan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita, dengan membawa berkat yang berasal daripada Bapa di sorga, yang saudara terima di tempat ini dan saudara bawa pulang ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Turun dan tercurahlah ke atas berlimpah-limpah berkat kasih karunia daripada Bapa di sorga. Turunlah itu atas kehidupanmu, atas rumah tangga dan keluargamu. Turunlah berkat Allah itu berlimpah-limpah atas setiap usaha dan pekerjaanmu, sehingga apapun dikerjakan dan diperbuat oleh tanganmu, di dalam maupun di luar rumah, dibuat Tuhan yang Kau berhasil untuk memuliakan Dia. Tuhanlah yang menjaga engkau keluar masuk rumahmu, yang mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, membawa engkau semakin naik dan bukan turun, dan Tuhan melimpahi hatimu dengan sukacita surgawi senantiasa. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Rohnya yang kudus, yang mempersekutukan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus Kristus Maranatha kedua kali, mengangkat orang-orang kudusnya gerejanya, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah. Selamat malam, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.